Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ma'syarul muslimin, hadirin dan hadirat, shaimin dan shaimat, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di suasana Ramadan di hari akhir-akhir ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul, bisa bermajlis pada kesempatan ini, ya, dalam keadaan masih bisa menunaikan syam, ya. Mudah-mudahan majlis kita ini diberkahi oleh Allah dan juga mudah-mudahan puasa kita bisa menyelesaikan, ya, dengan baik dan bisa keluar nantinya dari Ramadan dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, ma'asyiral muslimin, masih melanjutkan pembahasan dari kitab Nawaqidul Islam, ya, pembatal-pembatal Islam. Dan pada kesempatan sore ini insyaallah kita masuk pada pembatal yang kedua daripada pembatal-pembatal Islam, yaitu wa man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhumus syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kufrun ijma'an. Muallif di sini, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, ya, rahimahullah, menyatakan di antara yang bisa membatalkan keislaman, bisa membatalkan keimanan seseorang, yaitu menjadikan antara dia dengan Allah adanya perantara, yang dia berdoa kepada perantara tersebut, meminta syafaat, pembelaan, dan juga bertawakal kepada perantara tersebut agar bisa menyampaikan apa yang dia harapkan, yang dia inginkan kepada Allah Ta'ala. Dan ini semua merupakan apa? Kufrun, merupakan jenis kekafiran. Jadi menjadikan, ya, perantara antara dia dengan Allah yang bisa diharapkan katanya untuk bisa menyampaikan hajat-hajat mereka, bisa menyampaikan, ya, kepada Allah, meminta syafaatnya atau yang lain-lainnya, termasuk, ya, bisa untuk menjadikan sebab diterimanya ibadah ataupun maksud dan tujuan yang lain, yang jelas dia menjadikan antara dia dengan Allah adanya perantara untuk semua hal tadi. Ini merupakan jenis kesyirikan, ya. Dan ini termasuk dari pembatal keislaman. Dan ini ada keterkaitan dengan pembatal yang pertama, ya. Kalau kemarin di antara pembatal Islam adalah berbuat syirik, yang melakukan syirik kepada Allah. Nah, untuk jenis yang kedua ini lebih khusus, ya, lebih spesifik. Apa bentuk syirik yang sering dilakukan? Di antaranya menjadikan perantara antara orang tadi dengan Allah Ta'ala. Apakah perantara tersebut berupa malaikat, ataukah yang dijadikan perantara itu para nabi, ataupun orang-orang soleh, wali-wali, ya, syekh-syekh,
kiai, ya, atau yang lainnya, termasuk kuburan-kuburan. Ya, sebetulnya yang diinginkan orang yang dikuburnya. Tapi orang yang dikuburkan sudah meninggal. Yang ada tinggal kuburannya. Nah, ketika menjadikan kuburan tadi sebagai perantara, ini pun masuk pada jenis ini. Jadi kalau bisa disimpulkan ini ya merupakan detail atau lebih spesifik dari pembatal keislaman yang pertama. Apa dalilnya menjadikan perantara antara dia dengan Allah Ta'ala sehingga dia meminta, ya, berdoa, berharap pada perantara tadi, terkadang bernadar, ya, kadang-kadang karena mengagungkan dan memuliakan perantara itu sehingga menyembelih untuknya. Ini termasuk daripada syirik. Allah jelaskan di dalam surat Yunus ayat yang ke-18, kata Allah Ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat dan tidak pula mendatangkan manfaat. Wa yaqulun, dan mereka ini yang menjadikan perantara tadi yang diibadahi, yang dia sembah dari selain Allah, mereka menyatakan haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka yang kami, ya, mintai tadi, yang kami nadar padanya, atau mungkin kami mengagungkan dan memuliakannya dengan menyembelih di kuburannya, atau yang lainnya, itu kata mereka syufa'auna 'indallah. Mereka itu pembela-pembela kami nanti di hadapan Allah. Mereka yang bisa mensyafaati kami nanti, ya, di hadapan Allah atau di sisi Allah Ta'ala. Termasuk apa yang menjadi hajat kita sekarang, kebutuhan kita, ya, kepengen punya anak, kepengen punya, ya, istri, ketemu jodohnya atau yang lainnya, minta ke kuburan karena dianggapnya orang yang di kuburan tadi orang yang dekat dengan Allah. Ini diantara maksud dan tujuan mereka. Kenapa mereka, ya, mengibadahi atau menyembah pada selain Allah dan dijadikan perantara dengan berdoa padanya, bernadar atau yang semisalnya? Karena dianggapnya itu menjadi pembela mereka, ya. Dan nanti akan disebutkan pada yang lain, dianggapnya sebagai apa? Bisa mendekatkan, ya, bisa mendekatkan diri antara dia dengan Allah. Ini tujuan mereka di dalam menjadikan perantara-perantara tadi. Dan di dalam kelanjutan ayat ini Allah menegaskan, Kul, katakan wahai Nabi, atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Katakan wahai Nabi, apakah kalian hendak memberitahukan pada Allah dengan sesuatu, dengan pihak-pihak atau apa-apa yang tidak mengetahui, baik perkara yang di langit atau yang di bumi. Subhanahu, maha suci dia, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi, amma yusyrikun, ya, dari apa yang mereka persekutukan. Di dalam penutup ayat ini Allah menyatakan Allah maha suci dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan, yang mereka berbuat syirik. Sehingga dari nas ini jelas, siapapun yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah, yang dia harapkan, yang dia mintai, yang dia tawakali atau yang dia
bernadar padanya, maka ini merupakan jenis kesyirikan. Ini termasuk pembatal Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian, di dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan tentang syiriknya menjadikan perantara-perantara tersebut. Sebagaimana disebutkan di sini di dalam surat Az-Zumar, ya, surat yang ke-39 ayat 3. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga ini, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadibun kaffar. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga Allah berfirman, dan orang-orang, yang artinya orang-orang yang menjadikan dari selain Allah sebagai wali-wali, sebagai penolong-penolong, orang-orang yang dicintai, ya, orang-orang yang dianggap bisa menjadikan, mengantarkan hajat mereka, doa mereka. Nah, ini menjadikan wali-wali dari selain Allah, ya. Kata mereka, Pak, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami mengibadahi mereka, kami meminta, kami berdoa pada mereka, kami menyembelih di kuburan mereka ataupun di tempat-tempat lainnya yang mereka persekutukan, yang mereka anggap bisa menjadi perantara, termasuk nadar kepada mereka. Kata orang-orang ini, ya Pak, tidaklah kami mengibadahi mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali tidak lain agar mereka tadi wali-wali atau nabi-nabi ataupun malaikat, ya, kuburan-kuburan dan lain-lainnya dari selain Allah yang mereka syirik padanya, itu dianggap Pak, yuqarribuna, bisa mendekatkan kami, ya, bisa mengantarkan kami, mendekatkan kami ilallah, kepada Allah, ya, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Kami kan banyak dosanya, kami orang enggak dikenal, kami orang rendahan, kami butuh, ya, adanya yang bisa mengantar, yang bisa menjadi perantara untuk bisa mendekatkan kami kepada Allah. Nah, ini diantara ucapan-ucapan mereka, diantara syubhat, ya, kerancuan yang ada pada pikiran atau di dalam akidah mereka tadi, supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah, sehingga nantinya apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi harapan kita akan dikabulkan oleh Allah dengan sebab perantara-perantara tadi yang kita, ya, anggap bisa mendekatkan kita kepada Allah, katanya. Namun Allah menegaskan di dalam kelanjutan ayat ini apa? Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah lah yang menghukumi di antara mereka di dalam apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadibun kaffar. Dan sesungguhnya Allah itu tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kadib, berdusta, kafar, lagi orang yang kufur. Dinamakan, disebut mereka tadi di dalam ayat ini, di dalam penutup ayat tadi, apa kata Allah? Kafar, orang-orang yang kafir, ya. Dan perbuatan mereka itu dikatakan kadibun kafar, dinyatakan oleh Allah, ya, kedustaan, mengada-ada, sok tahu, ya,
kafar dan merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar, ya. Allah Maha tahu. Allah Maha mengabulkan apa yang menjadi hajat-hajat manusia, hajat-hajat hambanya. Allah tidak butuh perantara. Ketika seorang mengkiaskan Allah, menyamakan Allah seperti raja-raja yang lain, ya, atau seperti raja-raja umumnya, nah ini namanya merendahkan Allah Ta'ala. Ya, berdusta atas nama Allah. Allah nggak butuh perantara. Allah Maha mendengar, ya. Allah Maha mengabulkan doa. Allah, ya, Maha kuasa untuk memberikan apa yang menjadi harapan hamba-hambanya. Ketika hamba-hambanya ini justru menjadikan perantara antara dia dengan Allah, maka justru Allah murka padanya, ya. Dan Allah menyatakan itu merupakan kadzib, ya, merupakan kedustaan, mengada-ada, sok tahu, kafar, dan itu kata Allah merupakan kekufuran. Sehingga ma'asyiral muslimin, hadirin, ya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, apapun alasan yang mereka, ya, sebutkan ketika mereka menaruh harapan, ketika mereka meminta dan berdoa kepada selain Allah yang dianggap sebagai perantara, yang dianggap sebagai pembela, atau dianggap bisa mendekatkan kepada Allah, ketahuilah itu semua merupakan jenis atau merupakan bagian dari syirik kepada Allah Ta'ala. Dan itu merupakan pembatal keislaman dan keimanan, ya, yang sangat fatal akibatnya. Kalau sudah kafir, sudah musyrik seperti itu berarti dia kafir. Ya, kalau sudah kafir, maka konsekuensinya banyak. Sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Hapus semua amalannya, tidak akan diampuni, ya, kekal di neraka, tidak mungkin masuk surga, ya, diharamkan oleh Allah untuk masuk surga. Dan konsekuensi lain halal, ya, tidak terjaga lagi darah dan kehormatannya, ya, termasuk hartanya. Waris mewarisi sudah putus karena sudah non muslim, ya, sudah batal keislaman dan keimanannya. Ma'asyiral muslimin, ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka berdalih, ya, atau mereka punya syubhat. Allah kan juga memerintahkan untuk kita mencari perantara. Allah perintahkan untuk kita menjadikan perantara antara kita dengan Allah. Buktinya, kata mereka, ya, di antara syubhat yang mereka sampaikan, Allah berfirman dalam surat Maidah, katanya, ya, surat Al-Maidah ayat 35, kan di sana menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ini di antara syubhat atau di antara kerancuan di dalam keyakinan dan akidah mereka yang mendorong mereka berbuat seperti itu tadi, menjadikan perantara antara dia dengan Allah. Kata mereka, Allah kan berfirman dalam surat Maidah ayat 35, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah dan carilah wasilah. Nah, ini di ayat ini disebutkan oleh Allah Ta'ala perintah untuk kita mencari wasilah, mencari perantara, ya. Nah ini di antara bentuk perantara yang kami lakukan dalam rangka menunaikan perintah Allah, katanya. Inilah
ketika kejahilan, ya, ketika tidak kembali di dalam memahami ayat dan memahami nas-nas yang ada termasuk hadis, tidak sesuai dengan pemahaman para ulama, ya, tidak sesuai dengan pemahamannya salaf pendahulu dari umat ini. Mereka mentafsirkan wasilah di ayat tadi, ya, menjadikan perantara, dianggapnya Pak, yaitu menjadikan perantara antara kami ini, kita ini dengan Allah. Apakah itu malaikat, apakah itu nabi, ya, termasuk ulama, syekh-syekh, ya, wali-wali atau yang semisalnya, kata mereka. Ya. Namun mereka lupa bahwasanya wasilah yang dimasukkan di ayat tadi itu semakna dengan wasilah yang Allah sebutkan. Atau mereka bukan lupa tapi tidak tahu, tidak memahami bahwasanya wasilah yang disebutkan di ayat tadi semakna dengan wasilah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 57. Di mana di ayat ini Allah menyatakan ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka yang didoai, yang dimintai dari selain Allah, mereka itu malaikat ataupun nabi atau orang soleh atau wali, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, ternyata mereka mencari kepada Allah al-wasilah. Ayyuhum aqrab, siapakah dari mereka yang akan paling dekat dengan Allah dengan wasilah tadi? Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmatnya Allah yang didoai tadi, malaikat, nabi, wali, orang soleh, ya, syekh dan sebagainya. Itu mereka juga posisinya sama, mencari wasilah kepada Allah yang akan bisa menjadikan mereka dekat dengan Allah. Siapa yang paling dekat dengan Allah dengan wasilah yang mereka tunaikan tersebut? Dan mereka disifati oleh Allah, Pak, yarjuna rahmatah, mengharapkan rahmatnya Allah, wa yakhafuna adzabah, dan mereka juga takut dari adabnya Allah. Ternyata wasilah yang Allah perintahkan di ayat ini di dalam surat Al-Isra semakna dengan wasilah yang Allah sebutkan tadi dalam surat Al-Maidah ayat 35. Apa wasilah yang dimaksud? Semua mufassirin sepakat, ya, wasilah yang dimaksud di ayat tadi yang Allah sebutkan di dalam dua ayat itu artinya yaitu amal soleh, ya, ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, itulah yang akan mendekatkan mereka. Itulah yang menjadi perantara untuk supaya apa? Supaya hamba tadi lebih dekat dan bisa jadi paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bukan yang seperti kalian tafsirkan atau mereka musyrikin tafsirkan tadi, ya, menjadikan perantara malaikat, perantara wali-wali, syekh-syekh, ya, ataupun bahkan para nabi, katanya. Bukan itu. Wasilah yang Allah, ya, inginkan, yang kita semua, ya, diperintahkan di dalam dua ayat tadi, dan juga Allah kabarkan tentang mereka yang didoai oleh musyrikin dari kan wali-wali ataupun para nabi dan malaikat. Mereka semua juga sama posisinya mencari wasilah, ya, kepada Allah. Apa wasilah itu? Yaitu ketaatan
ya amal saleh, ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena itu yang bisa mendekatkan pada Allah. Ya, tidak ada yang lain yang bisa mendekatkan pada Allah kecuali itu. Dan ini yang disebutkan oleh semua mufassirin, ya, semua ahli tafsir. Tidak ada satupun yang menyatakan dari kalangan ya salafus saleh yang mentafsirkan ayat tadi selain daripada ketaatan atau ibadah pada Allah Ta'ala. Dan ini yang kita pahami, ya. Sehingga ibadah apapun yang kita lakukan itu bentuknya taqarrub, ya, sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, ya, bukan yang lainnya. Sehingga wasilah yang betul-betul bisa akan mendekatkan pada Allah, bahkan bisa jadi ayyuhum, ya, aqrab, siapa yang paling dekat. Bisa jadi yang paling dekat, ya, kepada Allah, tentunya yang paling banyak ibadahnya, yang paling banyak taqarrubnya, yang paling banyak mendekat pada Allah Ta'ala. Bukan wali-wali yang dijadikan perantara, bukan malaikat, bukan kuburan-kuburan atau yang lain. Jadi syubhat, ya, kerancuan yang ada pada mereka terbantahkan. Karena maksud dari ayat tadi, wasilah yang Allah inginkan tidak lain apa? Adalah amal saleh. Dan itu lebih jelas Allah sebutkan dalam surat Al-Isra. Mereka-mereka yang didoai, yang dimintai, yang diibadahi, kata Allah sama posisinya, ya, mencari wasilah kepada Allah. Ayyuhum aqrab, siapa yang paling dekat, siapa yang bisa mendekatkan lagi kepada Allah kalau bukan amal soleh tersebut, ya, tidak ada yang lain. Dan mereka juga disifati oleh Allah apa? Yarjuna rahmatah, mengharapkan rahmatnya, wa yakhafuna adzabah, dan takut dari adabnya. Sehingga tidak ada alasan, tidak ada dalih, ya, yang bisa dipakai untuk masalah ini. Siapapun yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah selain amal saleh, ya, menjadikan perantara wali-wali, malaikat, termasuk nabi-nabi yang dia, ya, berharap dan berdoa kepada wali-wali, nabi ataupun malaikat tadi, ini tidak lain merupakan bentuk kesyirikan. Ini merupakan pembatal Islam. Mungkin karena waktu yang, ya, sudah mendekati maghrib, kita cukupkan. Sebetulnya masih ada pembahasan berkaitan dengan menjadikan perantara. Itu tergantung bagaimana keyakinan seorang, tapi karena sudah maghrib kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.